Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jamil dengan NIM 21050120. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang hukum pengangkutan. Dalam hal ini memenuhi tugas pemenuhan tugas mata kuliah hukum dagang dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SHMH. Baik, pokok bahasan kita yang pertama ada pengertian hukum pengangkutan, yang kedua pengangkutan darat, yang ketiga pengangkutan laut, dan yang keempat pengangkutan udara. Pertama kita akan membahas tentang pengertian hukum pengangkutan. Menurut R. Sukardono berpendapat, tempat baik mengenai benda bahwa pengangkutan berisikan perpindahan benda maupun mengenai orang-orang. Karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat secara efisien. Adapun proses dari pada pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri. Menurut HMN Purwosucipto mendefinisikan pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutannya. Menurut Abdul Qadir Muhammad memberikan definisi lain tentang pengangkutan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai bisnis, pengangkutan dengan perjanjian atau agreement, dan pengangkutan sebagai proses atau proses. Pengangkutan baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang terdiri dari tiga juga. Yang pertama pengangkutan laut, yang kedua pengangkutan udara termasuk dengan pengangkutan pedalaman melalui lewat sungai, yang ketiga pengangkutan udara. Pertama adalah pengangkutan darat. Pengangkutan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat, yaitu mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat ini adalah berbagai perundang-undangan yang berkenaan dengan perhubungan darat dan azas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan tersebut. Pengangkutan sungai dan darat adalah pengangkutan dengan memakai alat angkut yang berjalan di sungai-sungai atau perairan yang bukan laut lainnya, seperti perairan danau. Sebagai alat angkutnya adalah kapal-kapal kecil atau perahu. Pengangkutan kereta api adalah pengangkutan barang atau orang dengan memakai alat angkut berupa kereta api. Pengangkutan kereta api ini diatur dalam peraturan perundangan perkeretaapian. Yang kedua, pengangkutan laut. Berdasarkan pasal 310 KUHD menyatakan bahwa kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu. Kapal Indonesia adalah setiap kapal laut yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia, sehingga menjadi kapal kebangsaan Indonesia. Syarat-syarat untuk menjadi kapal Indonesia adalah yang berkenaan dengan surat laut atau pas kapal, kapal Indonesia yang berukuran minimal 20 meter kubik, isi kotor dapat dibukukan dalam suatu register kapal, dan atas kapal yang demikian dapat diikat dengan hipotek. Setiap kapal harus memiliki kebangsaan, misalnya kebangsaan Indonesia ataupun kebangsaan Panama. Sebab tanpa kebangsaan atas kapal tersebut tidak diketahui hukum mana yang berlaku, sehingga operasionalnya akan menyulitkan. Tanggung jawab hukum dari pengusaha kepada kapal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab langsung.
Pengusaha kapal sebagai subjek hukum bertanggung jawab sendiri atas setiap perbuatan melawan hukum atau prestasi yang dilakukannya kepada pihak anak buah kapal atau kepada pihak lain. Yang kedua, tanggung jawab pengganti atau vicarious liability. Pengusaha kapal bertanggung jawab segala tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal, baik pekerja tetap maupun pekerja sementara, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Perbuatan kapal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. B. Dilakukan oleh pekerja kapal. C. Dilakukan guna kepentingan kapal dan muatannya. D. Dilakukan dalam jabatannya. Atau E. Dilakukan pada waktu mereka sedang melakukan pekerjaan mereka. Salah satu pokok dalam bidang hukum perdata adalah masalah perjanjian angkutan udara. Antara lain karena erat berhubungan dengan suatu masalah lain, yang sejak permulaan pertumbuhan hukum udara mendapatkan perhatian yang besar daripada 37 hukum udara, yaitu masalah tanggung jawab pengangkut udara. Menurut R. Sukardono, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, pengirim atau penerima atau penumpang, berkeharusan untuk menunaikan pembayaran tertentu untuk pengangkutan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk jasa yang lain. Pengangkutan udara adalah pengangkutan orang atau penumpang dengan memakai alat angkut berupa pesawat terbang dan helikopter. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan udara ini adalah Perundang-undangan Kebebasan Berkontrak, yakni di bidang perhubungan udara, dan azas dengan membuat kontrak pengangkutan udara tersebut. Baik, rangkumannya pada materi ini adalah pengangkutan baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang terdiri dari pengangkutan laut dan pengangkutan udara, termasuk juga pengaturan pedalaman lewat sungai serta pengangkutan udara lainnya. Baik, demikian paparan singkat tentang hukum dagang dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.